Sahabat edukasi, pelaku kasus pembunuhan seorang tukang ojek di Mamuju, Sulawesi Barat di Jalan Gatot Subroto, lingkungan Simbuang, Kelurahan Simboro, berhasil dibekuk oleh tim Satreskrim Polresta Mamuju. Atas kerjasama Polda Sulbar dan Polresta Mamuju serta Polda Sulsel, dalam waktu 24 jam pelaku berhasil ditangkap pada tanggal 5 Juli di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sesuai dengan keterangan Wakapolresta Mamuju, AKBP Arianto saat melaksanakan konferensi pers menyampaikan bahwa pelaku AS menghabisi nyawa korban dengan menikam korban sebanyak 7 kali, 2 di dada, 2 di perut, 2 di pinggang, dan 1 di punggung, dengan menggunakan sebuah benda tajam atau badik, serta membawa kabur kendaraan korban berupa sepeda motor dan emas serta uang tunai. Lebih lanjut, Wakapolresta Mamuju menyampaikan bahwa pelaku AS adalah seorang buruh bangunan dari Palu yang hendak pulang ke Makassar. Setibanya di Mamuju menggunakan jasa ojek tujuan terminal, namun pelaku tak terima karena merasa dipermainkan sehingga tega menghabisi nyawa pelaku dengan menikam menggunakan sebuah badik. Kasus ini dimulai dari atau kejadiannya pada tanggal 4 Juli 2021. Jadi sekitar pukul 17.30. Kemudian tempat kejadiannya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Simboro atau Gerbang Kota. Jadi kronologis daripada kejadian ini, pelaku atau inisial AS, kebetulan korban mempunyai profesi sebagai tukang ojek. Kemudian pelaku, menurut keterangan dari pelaku, dari arah kota memberhentikan korban untuk minta diantarkan ke terminal karena pelaku ingin pergi ke Makassar. Kemudian sampai di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Simboro atau Gerbang Kota. Menurut keterangan pelaku, pelaku ini merasa dipermainkan, sehingga pelaku langsung melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 7 kali. Ini didasari 7 kali didasari dari hasil analisis medis atau hasil visum. Terdapat 7 luka, 2 luka di dada, kemudian 2 di pinggang, 2 di perut, 1 di punggung. Kemudian atas kerjasama Polda Sulbar bersama Polresta Mamuju dan bekerjasama dengan Polda Sulawesi Selatan, dalam waktu 24 jam, alhamdulillah kita berhasil menangkap pelaku. Pelaku ditangkap pada tanggal 5 bulan 7 2021 pukul 17.00. Itu di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa. Sehingga atas kerjasama yang baik, atas komunikasi, kemudian keinginan kita untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana, dalam waktu 24 jam kita dapat mengamankan pelaku. Adapun terkait yang bersangkutan atau pelaku inisial AS, perkenaan pasal yang kita kenakan terhadap yang bersangkutan adalah pasal 338 atau menghilangkan nyawa orang, kemudian subsidiar pasal 365 atau penganiayaan berat, itu dengan ancaman hukuman 15 tahun. Jadi mungkin rekan-rekan yang dapat kita sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bang Kasar itu. Sini dulu ya. Apakah pelaku ini dengan korban ada hubungan baik sebelumnya atau gimana? Ya. Sampai dengan investigasi atau pendalaman pada hari ini bahwa antara pelaku dan korban tidak ada hubungan.
Yang lain? Kalau motif pembunuhan ini. Izin. Pelaku dia naik motor dari mana, Pak Komandan? Maksudnya dia ditahan dari mana? Karena saya dapat informasi bahwa ada juga dari Kalimamuju ke sana, karena mangkalnya korban ini ada di Kalimamuju. Dia mungkin naik dari mana, kemudian sampai di situ dia lakukan penikaman. Ya, baik. Mengenai tempat pertama kali awal daripada kegiatan masih kita dalami. Jadi keterangan dari pelaku, dia lupa bahwa dia berawal dari wilayah kota menuju ke terminal, kemudian sampai di batas kota atau di gerbang kota. Karena sampai di gerbang kota, pelaku merasa dipermainkan, sehingga pelaku langsung melakukan kegiatan penganiayaan terhadap korban. Untuk tempat tepatnya masih kita dalamin, karena menurut keterangan pelaku masih tidak ingat. Bisa lebih detail, Komandan, dipermainkan bagaimana? Karena ada yang dibilang mengejek, ada juga yang makanya mohon diperjelas, diperbaikan bagaimana. Ini berdasarkan hasil investigasi atau pemeriksaan terhadap pelaku ya. Ini masih kita dalami. Yang paling utama atau yang paling substansi awalnya adalah pelaku merasa dipermainkan karena dianggap tidak mempunyai uang. Jadi untuk rangkaian motifnya sementara kita masih memberikan keterangan seperti ini. Untuk motif-motif lain tentunya akan kita dalamin, apakah ada motif-motif lain yang mengiringi terjadinya tindak pidana ini. Ya, mereka ada yang lain? Mengorbankan pelaku ini rencananya ke Makassar. Terus kenapa tidak turun di terminal? Terus dia yang melewati terminal di situ, terus dieksekusi. Itu pertanyaannya ya. Nah, inilah yang masih kita dalamin kembali. Karena mengingat kalau dari hasil pemeriksaan pelaku memberhentikan korban karena korban berprofesi sebagai tukang ojek, bahwa pelaku ingin pergi ke Makassar untuk diantar ke terminal. Namun dalam TKP kejadiannya di gerbang kota. Nah, ini yang tentunya akan kita dalami. Mengapa kalau tujuannya hanya di terminal, sedangkan kalau dari arah dalam kota, tentunya sebelum sampai gerbang kota akan melewati terminal. Ini yang akan kita dalami, motif apa lagi terkait dengan latar belakang pelaku melakukan penganiayaan berat terhadap korban. Pekerjaan pelaku apa? Buruh harian. Buruh harian. Ya. Domisilinya memang Mamuju. Kenapa? Domisilinya memang Mamuju. Ya, nanti lebih spesifik Pak Kasar Reskrim, tapi kalau yang bersangkutan ini beralamatkan di Makassar. Makassar. Izin Komandan, Oke. untuk pelaku. Jadi alat yang digunakan pelaku untuk melakukan kegiatan penganiayaan. Apakah ada dugaan bahwa pelaku ini sudah merencanakan pembunuhan sebelumnya atau bagaimana, Komandan? Nah, ini yang masih kita dalami. Kita dalamin kembali pada rekan-rekan, apakah ada motif lain selain tadi disampaikan bahwa motifnya pelaku merasa dipermainkan. Jadi poinnya pelaku dan korban ini tidak saling kenal sebelumnya, Komandan? Ya, tidak saling kenal. Dan kabar bahwa pelaku tinggal di sekitar bertetangga dengan korban itu apa benar atau tidak, Komandan? Berdasarkan keterangan pelaku bahwa pelaku beralamatkan di Makassar atau di Kelurahan Tamparang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Makassar. Nah, kalau di Mamuju dia tinggal di mana, Komandan? Pelaku. Mungkin bisa dikonfirmasi ke pelakunya langsung, Komandan. Ya, dia di Mamuju keterangannya melintas saja. Dia melintas. Kalau begitu pelaku dari mana sih? Dari mana? Dari Palu kah? Dari Makassar atau dari mana kah? Dari keterangannya dia dari Palu. Dari Palu. Dari Palu lalu melintas ke Mamuju, ingin ke Makassar. Jadi memang pelaku begal. Pelaku ini begal bukan? Nah, belum kita pastikan apakah Begal. Pelaku begal ini. Nah, ini belum kita bisa memastikan. Ini yang masih kita dalami. Kemudian sedikit terakhir, apakah pelaku sudah mengetahui sebelumnya apakah ada uang senilai 7,5 juta di bagasi motor dan emas, itu bagaimana? Sampai saat ini belum diketahui, belum mengetahui. Terakhir kemana? Bisa bukti ditunjukkan? Bukti Barang bukti ya? Ya, barang buktinya. Ya. Padi. Ya, ya. Boleh.
Dan izin bertemu. Korban. Jadi setelah gempa itu rumah korban ini kan roboh. Jadi segala surat-surat penting, perhiasan, termasuk uang tabungannya korban, dia selalu bawa sambil ngojek. Gitu. Untuk barang, baju dan identitas itu punya tersangka. Jadi dapat kami jelaskan, korban ini sebelumnya dari Palu kemudian turun di Mamuju. Di Mamuju dia mau naik ojek. Pelaku. Ya, ketika naik ojek itu karena dia tidak punya uang sama sekali, mungkin ditanya-tanya dengan korban, tersinggunglah pelaku karena dibilang tidak ada uang mau naik ojek, tapi menggunakan bahasa daerah, intinya seperti itu. Akhirnya tersinggung itu, baru dia tikam. Setelah dia tikam, mengetahui korbannya sekarat ditikam, diambillah tas pinggangnya, termasuk motornya juga dibawa lari. Dari uang korban ini, menurut keterangan dari istri korban, totalnya 7.500.000. Tapi ini berkurang, kurang lebih 250. Kemungkinan digunakan pelaku ketika melarikan diri ke arah Malino untuk beli bensin dan makan. Jadi dia tidak mengetahui ada barang berharga atau uang di korban. Dia tahunya setelah dia lakukan aksinya, kemudian dia bawa itu. Adiknya dia bawa pelaku sendiri. Iya. Pak Kasat, apakah ini pelaku dalam keadaan normal ataukah dia dalam gangguan jiwa? Sementara ini kami lakukan konsultasi dulu dengan psikolog karena dari hasil pemeriksaan dia selalu berubah keterangannya. Jadi indikasi pelaku ini kehabisan uang. Indikasinya seperti itu karena kita cek dia tidak bawa uang sama sekali. Begal. Atas perbuatannya, kini pelaku AS diamankan di ruang tahanan Polresta Mamuju dengan dikenai pasal 338 atau menghilangkan nyawa seseorang dan subsidiar pasal 365 atau penganiayaan berat dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Irwan Papalang melaporkan.